Selamat siang, Bu Fitri. Selamat siang, Bu Ambar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kira-kira sore ini kita mau membicarakan apa ya? Iya, jadi saya ingin membicarakan salah satu murid saya yang jarang hadir ke sekolah, Bu. Oh, gitu. Jadi, tujuan hari ini kita bicara adalah untuk mencari solusi ya. Bagaimana tentang muridnya Bu Fitri. Oke. Kira-kira bisa diceritakan dulu bagaimana hambatan atau gangguannya selama ini tentang anak tersebut? Ya, Ibu, jadi saya punya salah satu murid. Nah, murid saya ini sudah ini kan masih semester 1 ya, Bu. Dari semester 1 ini tuh anak ini sudah tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan itu kemarin itu jumlahnya sampai 25, Bu, sampai 25. Oh, banyak juga ya? Iya. Oke. Kelas berapa ini Bu Fitri? Kelas 5C. Oh, kelas 5C. Oke. Kalau boleh tahu namanya siapa? Namanya Abid. Abid? Iya, namanya Abid. Oke. Laki-laki ya? Laki-laki. Oke, terus bagaimana terus? Nah, saat tidak masuk ini, akhirnya saya mencari tahu kenapa anaknya tidak hadir. Pertama saya konsultasi dengan guru kelas sebelumnya, yaitu guru kelas 4. Kemudian saya tanya, ternyata memang anak tersebut dari kelas 4 sudah banyak, Bu, sudah banyak izinnya. Dan ternyata terulang lagi di kelas 5 saat saya mengajar ini. Oh, berarti track recordnya udah ada ya Bu Fitri ya dari kelas sebelumnya ya? Iya, betul. Jadi, menurut Bu Fitri bagaimana solusinya tentang tanggapan anak tersebut? Akhirnya setelah saya mencari tahu ke guru kelasnya, nah, saya pertama tanyakan dulu, Bu, ke anaknya. Jadi anak ini, Bu, misalkan dalam 1 minggu ya, Bu ya, 1 minggu itu kan 5 hari sekolah. Jadi dalam 1 minggu itu tuh hanya 1 atau 2 kali masuknya. Jadi sehari masuk, nanti sehari tidak hadir, sehari masuk, 2 hari tidak hadir, seperti itu. Pertama saya tanyakan ke anaknya, kenapa tidak hadir? Banyak sih alasannya. Bilangnya sakit, terus kesiangan, atau pernah juga alasan bajunya belum dicuci, Bu, seperti itu. Terus saya tanya ke anaknya, setelah itu seminggu hampir 2 minggu ya, Bu ya, seminggu lebih tidak masuk, Bu, tanpa keterangan juga. Ya saya home visit lah ke rumahnya bersama salah satu guru juga. Nah, di sana saya bertemu dengan orang tua anak tersebut. Saya tanyakan kenapa nih Abid sudah 2 hari tidak hadir, sudah 2 minggu tidak hadir. Kemudian saya juga membawa buku absen ya, Bu, untuk bukti. Ini banyak sekali, Bu, absennya, seperti itu kan. Ya, orang tuanya alasannya sama sih, Bu, seperti anaknya. Sakit, kemudian ya itu alasannya lebih banyak sakit sih. Tapi kalau sakit setidaknya ada ada kabar ke guru kelasnya, memberi kabar bahwa anaknya tidak hadir, atau kalau tidak ngirim surat dititipkan ke temannya yang dekat rumahnya, tapi ternyata tidak dilakukan juga. Akhirnya saya ya menanyakan, lalu bagaimana, Bu, setelah ini? Ya, orang tuanya bilang, baik, Bu, untuk selanjutnya saya akan memberi kabar, seperti itu. Oke, berarti sudah dilakukan pendekatan ya, melalui pendekatannya solusi tadi gimana dengan orang tua ya? Dengan siapa aja pendekatannya tadi? Pertama dengan anaknya langsung, kemudian saya ada ke orang tuanya, dan yang terakhir saya juga bertanya dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk mencari solusinya. Oke. Berarti Bu Fitri udah tahu solusinya ya?
dari yang paling tidak Ibu Fitri sudah identifikasi masalahnya, kenapa anak tersebut tidak hadir ke sekolah selama berhari-hari, seminggu berarti jarang-jarang datang ke sekolah dia nih ya. Iya, Bu. Selain itu apa lagi tuh apa masalah selain tadi yang apa sih sakit? Iya, jadi saat saya ke rumahnya itu, Bu, ternyata memang Abid ini orang tuanya itu orang tua single, jadi orang tuanya udah berpisah karena ibunya ini kan harus mencari nafkah ya Bu ya, berangkat pagi pulang malam, jadi Abid ini yang kurang perhatian. Seperti itu. Tapi Bu Fitri udah tahu solusinya kan? Apa kira-kira yang perlu dilakukan menurut Bu Fitri? Ini saya melakukan pendekatan ya Bu kepada anaknya, mengajarkan anak ini untuk mandiri, karena kan sudah kelas 5, anaknya bisa menyiapkan seragam sendiri ya Bu ya. Dan kalau misalkan orang tuanya tidak sempat untuk mengantar ya, Abid ini saya suruh ya udah nanti kamu berangkat sendiri ya Abid ya, sama temannya yang rumahnya dekat. Karena kan jarak dari rumah Abid itu ke sekolah tidak terlalu jauh, jadi bisa dijangkau dengan jalan kaki. Kemudian saya juga membuat perjanjian dengan ibunya bahwa Abid akan sekolah lagi dengan lebih baik lagi. Oke, berarti Bu Fitri udah tahu solusinya ya. Kira-kira dengan solusi tersebut, jangka waktunya kira-kira berapa lama gitu, biar ternyata nih berhasil anak tersebut rajin sekolah lagi gitu misalnya. Iya, jadi kalau sebelumnya itu kan setiap seminggu itu pasti ada ya Bu ya, pasti ada yang tidak hadirnya. Ya. Nah saya itu rencana saya itu mudah-mudahan seminggu ke depan Abid ini benar-benar tidak ada hadirnya dulu deh selama 1 minggu ini, jadi full. Jangka waktu berarti seminggu ya, seminggu dilihat gitu. Iya. Berarti ukuran keberhasilan anak ini hadir di sekolah itu berarti dengan apa tuh? Ukuran keberhasilan dari rencana Ibu? Ya, keberhasilan saya berarti Abid ini dalam 1 minggu dia bisa hadir full ke sekolah. Itu Bu, mudah-mudahan sih anaknya sehat dan juga lebih mandiri lagi untuk berangkat ke sekolah. Betul. Kita sebagai guru emang pengennya anak-anak kita sehat semua ya Bu Fitri ya. Iya betul. Kalau anaknya sakit kita sedih juga kan, kasihan itu, apalagi anak kecil ini kelas 5 SD gitu. Iya, apalagi kan kelas 5 sudah mau ke jenjang berikutnya kan ya, ke kelas 6. Kan termasuk kelas tinggi ya, jadi untuk persiapan untuk nanti ke SMP, kan dari kelas 4 sebenarnya. Iya betul Bu. Gitu. Terus misalkan nih tidak tercapai, bagaimana cara mengatasinya? Misalkan jadi gimana coba? Kalau tidak tercapai, saya sih akan melakukan pendekatan juga, Bu, pendekatan terhadap teman-temannya. Jadi teman-temannya itu bisa memotivasi Abid untuk berangkat ke sekolah. Kemudian perhatian saya juga ya Bu ya, karena kan Abid ini kan sudah punya HP sendiri juga. Mungkin nanti saya bisa mencoba pendekatan lebih dalam ke anaknya, Abid semangat besok sekolah, atau kalau misalkan Abidnya ada hal-hal yang mengganggu atau butuh ingin bercerita, itu bisa langsung ke saya. Seperti itu. Oke, sekarang boleh saya tanya komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang selanjutnya tadi? Iya, jadi komitmen saya terhadap rencana saya sih sangat-sangat berharap murid saya dapat lebih rajin lagi ke sekolahnya, lebih bersemangat ke sekolah. Saya pun sebagai seorang guru harus lebih perhatian kepada murid saya terhadap hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh saya. Amin. Semoga semua tercapai ya Bu Fitri ya. Amin. Berarti nih kita nanti untuk tindak lanjutnya, untuk sesi coaching hari ini masih bisa lanjut nih. Kira-kira saya tunggu lagi nanti misalkan seminggu lagi bagaimana responnya dari komitmen Ibu untuk membuat anak tersebut rajin sekolah gitu. Iya, baik Bu Ambar, terima kasih. Setelah ini saya berharap
proses coaching kita pada hari ini mendapatkan hal yang baik dan hal yang positif. Amin. Tetap semangat Bu Fitri ya. Saya doakan semua yang Ibu rencanakan semua berhasil dengan baik, juga untuk teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi besok ya. Dan ya, terima kasih Bu Ambar. Selamat sore Bu Fitri. Selamat sore Bu Ambar.